Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Stefania Duetkuman Sabeleku dari kelas 12 IPA 3. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai reaksi reduksi dan oksidasi atau yang biasa disingkat dengan reaksi redoks. Tapi, pertama-tama, kita perhatikan fenomena berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti pernah melihat paku yang berkarat, pagar besi yang berkarat. Tahukah teman-teman mengapa paku dan pagar besi dapat berkarat? Reaksi apa yang terjadi pada paku dan besi yang berkarat? Peristiwa perkaratan merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi dan oksidasi atau yang biasa disingkat dengan redoks. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan reaksi reduksi dan oksidasi? Reaksi reduksi dan oksidasi mengalami perkembangan dari masa ke masa dengan seiringnya berjalan perkembangan ilmu kimia yang dapat dikelompokkan menjadi 3 konsep, yaitu yang pertama, pengikatan atau pelepasan oksigen, yang kedua yaitu pengikatan atau pelepasan elektron, yang ketiga adalah kenaikan dan penurunan bilangan biloks. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Dalam hal ini, reduksi adalah pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Contohnya, reaksi reduksi Fe2O3 oleh CO2 dengan persamaan reaksi Fe2O3 ditambah dengan 3CO menghasilkan 2Fe ditambah dengan 3CO. Terlihat pada reaksi ini terjadi pelepasan oksigen dari Fe2O3 yang menghasilkan Fe. Kebalikan dari reaksi reduksi adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah pengikatan atau penggabungan oksigen dari suatu zat. Contoh reaksi oksidasi yaitu Fe oleh O2 dengan persamaan reaksi 4Fe ditambah dengan 3O2 menghasilkan 2FeO3. Terlihat bahwa pada reaksi ini Fe mengalami oksidasi dengan cara mengikat oksigen menghasilkan beksi oksigen dengan rumus molekul Fe2O3. Yang kedua berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron. Dalam hal ini, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan elektron. Contoh, reaksi reduksi yaitu Cl2 dengan persamaan reaksi Cl2 ditambah dengan 2 elektron menghasilkan 2 Cl-. Terlihat bahwa pada reaksi ini Cl2 mengikat 2 elektron membentuk 2 ion Cl-. Kebalikan dari reaksi reduksi adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya reaksi oksidasi yaitu kalium dengan persamaan reaksi K menghasilkan K+ ditambah dengan elektron min atau E-. Pada reaksi ini terjadi pelepasan 1 elektron oleh kalium sehingga membentuk ion K+. Yang ketiga adalah penurunan dan kenaikan bilangan biloks. Bilangan biloks adalah suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan atom untuk melepas atau menangkap elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Bilangan oksidasi dapat bernilai positif dan negatif. Dalam hal ini, reaksi reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi atau bilangan biloks. Contoh reaksi reduksi yaitu SO2 dengan persamaan reaksi 2SO2 menghasilkan 2SO2 ditambah dengan O2. Pada reaksi ini, bilangan oksidasi S dalam SO3 adalah positif 6, sedangkan pada SO2 bilangan S adalah positif 4. Nah,
Karena unsur S mengalami penurunan bilangan biloks, yaitu dari positif 6 menjadi positif 4, maka SO3 mengalami reaksi reduksi. Kebalikan dari reaksi reduksi adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi atau bilangan biloks. Contoh reaksi oksidasi yaitu FeO dengan persamaan reaksi 4 FeO ditambah dengan O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Pada reaksi ini, bilangan oksidasi dari FeO adalah positif 2, sedangkan dalam Fe2O3, bilangan oksidasi Fe adalah positif 3, karena unsur Fe mengalami bilangan oksidasi yaitu positif 2 menjadi positif 3, maka FeO mengalami reaksi oksidasi. Selanjutnya, saya akan menyebutkan aturan penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, yaitu unsur bebas memiliki bilangan biloks 0. Yang kedua, ion monoatom atau satu atom atau poliatom atau lebih dari satu atom memiliki biloks sama dengan jumlah muatannya. Yang ketiga, unsur-unsur yang membentuk ion memiliki biloks jumlah muatannya. Yang keempat, unsur-unsur yang membentuk senyawa memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Yang kelima, unsur golongan 1A, 2A, 3A memiliki bilangan biloks positif. Yang keenam, unsur golongan B memiliki bilangan biloks lebih dari 1. Yang ketujuh, bilangan oksidasi oksigen. Yang kedelapan, bilangan oksidasi hidrogen. Yang kesembilan, unsur halogen memiliki biloks -1 sampai dengan positif 7. Yang terakhir adalah 2 contoh penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, saya mengambil contoh biloks Na dalam NaCl adalah +1, di mana karena NaCl keduanya sama-sama memiliki elektron 1, Cl menerima elektron dari Na, sehingga nilai Cl adalah -1, sedangkan Na melepaskan elektron sehingga bernilai +1 atau positif 1. Yang kedua, saya mengambil contoh dari senyawa H2SO4, tentukan biloksnya. Biloksnya adalah 0, karena H2SO4 merupakan senyawa. Kita tahu ada aturannya bahwa nilai dari biloks dari suatu senyawa adalah 0. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.